Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang adik-adikku mahasiswa di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Moga-moga sehat-sehat ya adik-adik ya. Di masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangannya. Bila pulang dari bepergian, langsung salin pakaian, mandi, ganti baju yang bersih. Ya, jadikan area rumah Anda area yang steril untuk Anda dan keluarga. Juga di kos-kosan, ya. Bilang sama teman-teman kos gitu. Ya, kesehatan itu kan penting sekali bagi kita ya. Saya aja pakai masker nih, cuma dibuka, iya kan, maskernya, ya, supaya enak ngobrolnya, nampak face to face-nya gitu. Ya, kita minum dulu lah nih, disediakan Pak Awal nih, kopi, white kopi colok. Bismillahirrahmanirrahim. Santai saja. Nah, ya, ada kopinya. Bubuk kopinya tadi. Ya adik-adik, ini di luar nih, di luar kedainya kalau sini kedai dibilang, kedai kan, luar kedainya nih ya, agak santai, cuma ya agak ribut. Hari ini bintang-bintang apa nih adik-adik? Nah ini ya, ada yang minta Confucio, Confucio nih, karena udah Novasi, sekarang mau Confucio dia, pasal 1381 adik-adik kan, sub itemnya ya, ada Confucio ya. Nah itu kita mau bicarakan hari ini, atau percampuran hutang. Ya, adik-adik, bagaimana itu gitu. Tapi santai ya. Kalau pasal Confucio-nya itu nanti Anda bisa baca di pasal 1436, 1437 ya. Tapi itu hapusnya perikatan yang itemnya Confucio aja percampuran utang itu di pasal 1381. Jadi hapusnya perikatan itu banyak kan gitu ya. Selain pembayaran, ada konsinyasi, ada lewat waktu, ada novasi, ada salah satunya dari Confucio, percampuran utang. Nah ini dia, kita cerita di sini ya, adik-adik, santai lah, sambil ngopi-ngopi gitu kan. Jadi nggak terlalu tegang. Di kampus sudah dijejali dengan seluruh teori gitu ya. Saya mencobalah di video ini agar lebih santai dan orang awam juga bisa paham gitu, dengan bahasa yang lebih awam gitu. Nanti secara teoritis sekali sudah di kampus kan bosan gitu ya. Tapi tetap koridornya ada gitu, koridor hukumnya tetap ada. Tadi kan saya sebutkan. Ini masalah hapusnya perikatan, salah satu itemnya pasal 1381 itu tentang Confucio, ini permintaan adik-adik. Confucio percampuran utang gitu. Adik-adik ya. Ya, mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat-sehat lah gitu ya. Sehat dimanapun berada. Ya, saya sapa juga yang bapak-bapaknya, mama-mama, papa-papanya juga mungkin ya, anaknya kuliah di hukum nih, bisa juga dengerin lah dikit. Saya akan berbicara secara gamblang aja, secara bahasa awam lah gitu, tetapi tidak lari dari koridor juga, koridor hukumnya gitu, karena ini kan ilmu gitu. Walaupun ngomongnya pakai bahasa awam, tapi masih bisa dipetik ilmunya, kebenaran ilmunya gitu ya kan. Ilmu itu kan kebenaran,
identik dengan kebenaran yang kita pegang, walaupun ilmu itu relatif kan, pernah juga saya kuliahkan itu kan, saya bicarakan itu ya di video sebelumnya gitu. Walaupun dia relatif artinya dia bisa berubah gitu sesuai dengan kondisinya. Apabila ditemukan teori baru, batal ya gitu pendapat yang lama gitu, itu sah-sah saja. Itulah parameter ilmu tadi gitu. Jadi ya adik-adik ya, yang kan jadi disebut relatif, dia yang tidak konstan, dia bisa berubah, terjadi perubahan-perubahan apabila ditemukan apabila ditemukan teori baru atau pendapat baru tentang hal yang sama, dia bisa membatalkan teori yang lama itu gitu ya. Dan saya kita bicarakan itulah namanya relatif ya. Kita berpegang pada teori relatif itu masih itu ya, karena sampai sekarang belum ada teori yang membantah itu. Hubungan kausalitas juga, teori kausalitas juga, itu hubungan sebab akibat juga masih kita pakai gitu, karena belum ada yang membantah teori itu. Adapun tapi tidak populer, masih dalam tatanan teori, dalam kenyataannya yang seperti saya bilang itu setelah di indera tadi. Kausalitas itu juga, hubungan sebab akibat itu juga yang lebih dominan nampaknya setelah di indera, dengan indera kita lah tanpa alat gitu ya. Oke lah, kita bicara masalah percampuran utang atau Konfusio tadi ya, Konfusio ya. Anda bisa baca nanti tentang Konfusio itu di pasal 1436 1437. Jadi karena Konfusio hapusnya perikatan, berakhirnya perikatan. Ini di pasal 1381 itu ya. Ya. Laut apa mahal dari malam mau jangan besok pagi. Malas ke. Jadi adik-adik, kenapa bisa terjadi percampuran itu? Nah, ya, percampurannya kan antara si kreditur dengan debitur. Biasanya seperti ya, harus seperti itu, debitur dan kreditur campur gitu ya. Percampuran hutangnya antara debitur dan kreditur gitu ya, katanya bercampur, bersatu mereka kan. Makanya penyebab umum biasanya gitu dalam percampuran utang itu bisa karena warisan, bisa karena perkawinan gitu, campur utangnya gitu antara debitur dan kreditur. Misalnya dalam perkawinan, si kreditur menikahi si debitur dalam satu perkawinan. Nah, sebelumnya mereka kan utang piutang nih, tiba-tiba karena ketemu, iya kan, utang gitu ya, atau teman biasanya utang lama-lama cinta gitu kan, bisa gitu. Karena cinta rumah tangga lah mereka. Sedangkan si selama ini kan debitur yang mempunyai utang itu kan berutang lah sama si kreditur yang mempunyai piutang gitu. Ini kan perkawinan itu terjadilah percampuran utang gitu. Jadi nggak bayar lagi lah si debitur gitu kepada kreditur, percampur utang ya. Nah seperti itu adik-adik ya. Ya. Jadi karena cinta bisa terjadi percampuran utang itu. Karena cinta utang menjadi lunas. Iya gitu. Iya kan? Ya masa istrinya hutang, minta bayar utang kamu dulu kan, nggak gitu kan gitu ya. Lunas, dianggap lunas. Bercampurnya kreditur dengan debitur. Ya. Bercampurnya
debitur dan kreditur dalam suatu perkawinan, maka terjadilah percampuran utang. Itu salah satu menghapuskan perikatan. Salah satu cara menghapuskan perikatan. Makanya kalau mau hapus utang Anda berumah tangga lah dengan si kreditur gitu. Misalnya krediturnya janda gitu ya, kawin gitu sama dia. Ya. Janganlah pula atau yang gadis gitu, janganlah pula yang istri orang tuh nggak boleh kan gitu. Oke? Cinta yang mengakibatkan konfisio jadinya kan, atau percampuran utang. Cinta yang menyebabkan percampuran utang. Nah ini dia asik tuh ya. Tapi benar-benar cinta dong, jangan modus gitu, modus karena mau lunas utang ngambil janda gitu kan, nggak boleh gitu ya. Itu kan nggak baik lah gitu motivasinya. Memang karena cinta gitu kan, bisa dulu nggak cinta, lama-lama ketemu cinta, mungkin karena ada faktor kasihan, mungkin kan beban si janda ini gitu, bisa ya, yang baik pula gitu ya, wanita solehah misalnya, itu masalah. Jadi cinta kan aneh gitu ya, kita cinta jadi ya cerita cinta nih gitu. Tapi gak apalah cerita cinta yang mengakibatkan konfisio, cinta yang mengakibatkan percampuran utang gitu ya. Nah ini jadi selain karena perkawinan, bisa juga karena warisan gitu. Si betur dengan kreditur nih, misalnya ada warisan, krediturnya bapaknya misalnya pinjam uang gitu ya kan, ya kan hutang namanya ya. Mungkin agak besar atau apa ya kan, bisa, nggak ada masalah besar kecilnya kan gitu, dia hutang piutang lah gitu. Secara hukum seperti itu gitu. Karena ada keluarga pinjam uang orang tuanya, mungkin perlu untuk apa kita ya, tahu, entah untuk modal usaha atau apa. Meninggal si krediturnya, orang tuanya, kan jadi ahli waris deh nih si anak tadi. Nah terjadilah percampuran utang juga gitu. Jadi bukan karena perkawinan saja, tapi karena warisan juga bisa gitu. Umumnya seperti itu terjadinya gitu. Ya, adik-adik, kita cerita umumnya aja lah dulu ya kan. Coba yang asik itu adik-adik kan dengar percintaan yang mengakibatkan percampuran utang, percintaan yang mengakibatkan konfisio. Wah ini kan asik. Tapi jangan modus gitu. Ini sambilan modus karena ada cewek cantik atau ada jalan cantik, bayar makan di situ, ngekos terus langsung sambilan nih udahlah. Anak kos, ibu kos kan punya anak gadis gitu, dikawinin supaya nggak bayar kos-kosannya. Nah modus gitu itu nggak boleh lah adik-adik gitu ya. Ya karena memang cinta, karena memang sudah punya bekal lah gitu ya berumah tangga. Ini kan yuk aja canda gitu ya. Siapkan diri Anda, orang tua Anda sudah menyekolahkan Anda, bayar kos-kosan, beruang kuliah di kota gitu ya, dari kampung Anda misalnya. Jadi harapan orang tua Anda itu, mimpi-mimpi orang tua Anda itu cobalah Anda realisasikan. Dan mimpi Anda juga sebenarnya kan, dia ingin Anda jadi orang yang berhasil. Anda memilih jurusan itu, ya kan? Dia support dana di kampung dengan ya sebagai seorang petani misalnya kan, berpeluh berkeringat ya, dia mencari uang itu. Kan kita harus ingat jasa-jasa beliau itu gitu ya.
jangan kita abaikan lah gitu adik-adik ya. Jangan terus berumah tangga karena hal yang tadi kita ceritakan ini joke aja, jangan ya gitu ya. Tetaplah konsisten belajar, selesaikan dulu kuliahnya, bekerja dulu ya, bantu adik-adiknya di kampung kan ya, umur 30-an atau 28 baru berumah tangga kan. Tamat kuliah kan sekitar 21-an gitu, 18 masuk kan, 19, 20, 21 ya, 22-an gitu ya, 1, 22 gitu kan udah bisa tamat. Tepat waktu lah, usahakan supaya biayanya nggak nambah kan gitu. Itu kan cara menolong, itu kan banyak orang tua nih. Kita kuliah tepat waktu itu juga membantu meringankan beban orang tua, sehingga dana tambahan yang seharusnya ada karena masih lama lagi semesternya, nah, ya kan, itu bisa untuk adik-adik Anda gitu, untuk adik-adik mahasiswa lain ya kan gitu ya. Anda kan punya adik juga kan gitu, nah, adik Anda lagi kan gitu ya, kan kasihan ya orang tuanya ya. Harus empati lah kita, empati itu merasakan beban atau derita, katakanlah bukan derita lah itu ya, apa namanya, usaha lah gitu yang dibuat oleh orang tua kita tadi gitu ya. Begitu caranya agar kita punya motivasi untuk secepat selesai gitu. Jadi kita nggak main-main aja. Ada mahasiswa saya itu kan dari kampus lain lah, dari kampus sebelah gitu, pindah kita. Semester tinggi ya, pindah. Kenapa? Nah, apa Pak, saya sebenarnya udah mau nyusun skripsi, udah mau nyusun. Nah, berarti udah hampir bersih itu kan. Kenapa kok pindah? Karena sibuk main futsal. Nggak benar ini gitu. Artinya main futsalnya benar, bukan saya bilang main futsal itu bagus, olahraga, kesehatan. Pandai-pandai lah membagi waktu gitu ya. Kan kasihan dari kampung, orang tua merasa, wah anakku sebentar lagi jadi selesai ini kuliahnya, jadi sarjana ya kan, 24 tahun. Malah kalau bisa lebih cepat lagi, orang kredit semester sekarang kan, Anda bisa mengambil ke depan. Semester pertamanya dikasih kuotanya nih, kuota misalnya 7 atau 8 mata kuliah tuh 20 kreditnya, 20 SKS misalnya gitu. Semester 2-nya hasil perjuangan Anda tadi bisa ngambil full, atau bisa ngambil kurang, atau bisa fullnya plus gitu ya kan. Ada kelebihan lagi di atas. Kalau rata-rata A kan 24 ya kan, apa nilainya 4 semuanya ya kan. Ada kelebihan tuh biasanya, itu bisa lebih 2 mata kuliah ke atas gitu ya. Nah, usahakan begitu ya. Triknya udah saya berikan, coba lihat video saya yang sebelumnya. Trik bagaimana cara belajar yang efektif itu, memaksimalkan nilai, cara memilih buku, cara memancing minat baca, ada di video saya gitu ya. Itu pengalaman saya, experience saya dulu itu di kampus gitu ya. Nggak ada yang ngajarin gitu, saya berpikir sendiri gitu ya. Orang tua saya memang saya di Medan, orang tua saya di Medan juga, tapi udah pensiun ketika saya anak paling kecil kan gitu. Orang tua saya udah pensiun ketika saya kuliah tuh, udah pensiun dia gitu. Bahkan saya pernah itu kalau nggak salah umur berapa gitu, lupa saya, itu keluar dari tanggungan ya kan. Saya masih tanggungan, kalau pensiun kan dari tanggungan gitu ya. Pernah keluar dari tanggungan pensiun itu, kalau nggak salah umur berapa lah, lupa saya itu. Pokoknya itu ada aturan baru, diperpanjang lagi, jadi masuk lagi saya jadi tanggungan, karena batas usia tanggungan itu 25 gitu kalau masih kuliah, sertakan surat bahwasanya tanggungan itu masih kuliah. Saya masuk kuliah, saya minta ke kampus, diajukan lagi, masuk lagi tanggungan gitu. Wah, gitu ya. Ini saya berpikir gitu ya, gimana supaya cepat selesai gitu. Iya kan? Ya alhamdulillah, masih semesternya masih 9 semester gitu.
saya bisa menyusun di semester 8 saya udah habis waktu kuliah saya udah nyusun itu. Ini selesai saya semester 8. Ya, nggak ingat saya udah pengumuman sebelum itu. Saya udah maju gitu. Kalau nggak salah sudah pengumuman itu selesai. Memang baru 2 lah di lulusan saya itu yang maju. Saya kebetulan sore, saya pindah ke sore itu dari pagi sore. Teman saya yang di pagi juga maju gitu, sama lah kami maju. Cuman baru 2 di stambuk saya itu. Stambuk lama lah, stambuk tua itu ya. Iya, tahun 83 itu, stambuk 83 itu ya. Ya. Nah itu adik-adik ya. Itu pengalaman. Artinya janganlah sia-siakan apa yang ada pada Anda sekarang itu, dimaksimalkan untuk masa depan Anda gitu. Orang Anda kan menyekolahkan Anda itu supaya Anda itu punya ilmu, supaya Anda nanti bisa dengan ilmu itu bisa bekerja kan gitu. Minimal untuk diri sendiri, syukur-syukur bisa membantu orang tua dan adik-adik Anda itu kan gitu ya. Itu pun sebenarnya nggak bisa kita balas kan, nggak terbalas lah jasa orang tua itu gitu ya adik-adik ya. Ya, nggak apalah saya ceramah sekali ya gitu ya. Ini kan saling mengingatkan gitu. Anda pun bisa mengingatkan saya juga. Ya. Jangan disia-siakan itu. Jangan contoh tadi itulah main futsal. Gara-gara main futsal gagal ya kuliah. Diulang istilahnya kan. Pindah ke kampus saya kan. Ya. Kan bukan dari pindahnya itu, kalau kita terima mahasiswa ya nggak ada masalah gitu, tapi kan dianya kan sudah menyanyikan waktu itu, menyanyikan waktu, rugi dana dari orang tua gara-gara main futsal ini kan nggak tepat. Jadi sesuatu yang positif bisa juga berefek negatif gitu kalau kita tidak bijaksana mengelolanya itu gitu. Kan positif main futsal itu kan untuk kesehatan. Coba cari waktu-waktu yang tepat untuk itu. Iya, jangan mengganggu kuliah Anda. Berorganisasi di kampus juga bagus gitu. Tapi jangan sampai mengganggu kuliah gitu. Ya kan kuliah yang utama, karena memang itulah pesan orang tua ketika dikirim Anda untuk berkuliah ke kota kan, dan memang itu cita-cita Anda. Jadi Anda jangan lari dari cita-cita Anda tadi, konsisten Anda dengan cita-cita Anda itu gitu. Itu kan aksesoris saya, tambahan saja itu aktivitas itu ya. Aktivitas yang mengasihkan, olahraga gitu, aktivitas yang edukasi juga sifatnya, berorganisasi bagus gitu. Tapi jangan sampai mengganggu gitu adik-adik. Ya. Karena saya ngomong gitu kan, saya juga mahasiswa juga dulu kan. Kalau misalnya bilang ada orang tuanya nggak mahasiswa dulu juga nggak bisa ngomong gitu Anda. Kan papa nggak mahasiswa dulu atau ayah kan nggak mahasiswa dulu gitu. Kalau saya kan mahasiswa bisa ngomong seperti itu kan. Memang saya juga mengalami hal seperti Anda gitu. Tapi mungkin karena background saya tadi itu menyadari saya orang tua saya udah pensiun berapa lah kan gitu ya. Kita kuliah gitu. Yang tetap di dalam satu kota yang sama, saya pun carilah yang dekat-dekat lah, kuliahnya nggak jauh-jauh gitu. Ya, angkot dulu kan, naik angkot, naik bus angkot lah kalau sini angkot ya, angkutan kota aja gitu naik gitu. Ya kawan-kawan saya udah pada naik sepeda motor gitu. Ya, kan saya naik angkot aja gitu, pulang pergi gitu. Ya, adik-adik. Itulah. Jadi kita kembali ke tema lah ya ini. Ya kan namanya saya kan, anggaplah saya orang tua Anda gitu ya. Jadi Anda jangan tersinggung gitu kalau saya berikan advice tuh, nasihat-nasihat dikit gitu ya. Kita akan saling mengingatkan gitu. Saya pun kalau dinasihatin orang saya terima gitu ya. Kalau memang untuk kebaikan kita ya.
Ya saya cuma mengingatkan lah gitu ya, jangan dianggap menggurui lah gitu ya. Ingatkan, sama-sama lah kita saling mengingatkan gitu ya. Karena saya anggap adik-adik mahasiswa kan udah adik-adik saya gitu. Nah di kampus pun saya sering bantu gitu, gitu. Nggak bantu nggak materi, bantu imateri seperti ini ya gitu. Ya gimana menyelesaikan kuliahnya, ada yang mungkin benturan dengan dosen lain, ya kita coba menengahi itu gitu, atau di mana dia perlu dibantu. Terkadang kan kalau nggak harus difasilitasi lah gitu ya, nggak bisa kan, nggak bisa kita kanan tidak menyalahkan dosen, nggak menyalahkan mahasiswanya saya gitu ya gitu ya. Walaupun kan saya pimpinan juga di situ, salah satu pimpinan gitu ya gitu nggak apa, memang ya ketika manusia kan ada bisa aja terjadi pergesekan, saya bilang, antar dosen dan mahasiswa itu gitu ya. Kita coba ketengahin dan akhirnya mudah-mudahan itu selesai gitu ya. Hanya kesalahpahaman kadang-kadang ya adik-adik ya. Oke lah, kita kembali ke tema lagi kita ya. Mohon maaf, saya nggak menasihati lah ya adik-adik ya. Kita sharing aja nih ya. Ada yang baik dari saya, ambil, yang nggak dibuang saja gitu ya. Jadi kita cerita kepada konfisio tadi, percampuran utang ya tadi utang. Itu dia. 1436, 1437. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Berhalak Wetbook atau BW itu ya. Konfisio itu bisa mengakibatkan hapusnya perikatan juga. Gitu, ya. Jadi konfisio atau percampuran utang itu, contoh percampuran utang itu kan cara umum kan ada dua kejadiannya biasanya gitu. Pertama karena perkawinan, kedua karena warisan kan gitu. Tadi perkawinan saya contohkan tadi ya, kreditur dengan debitur bersatu dalam buhul perkawinan, maka hapuslah perikatan, hapuslah percampuran utang. Dengan bercampur utangnya ya, kreditur yang bercampur, kreditur dan debitur yang bercampur dalam satu buhul perkawinan, maka terjadilah percampuran utang. Hapuslah perikatan utang piutang tadi gitu. Atau karena warisan ya, si kreditur orang tuanya, si debitur anaknya, meninggallah krediturnya, maka hapuslah perikatan percampuran, karena percampuran utang itu gitu antara debitur dan kreditur. Ahli debitur menjadi ahli waris pada saat itu. Ketika kreditur meninggal dunia, debitur berposisi sebagai ahli waris. Nah, ini juga namanya percampuran utang atau konfisio ya adik-adik ya. Jadi dua lah kalau kita simpulkan, bisa secara umum terjadi dengan dua hal lah gitu ya. Terjadinya konfisio atau percampuran itu terjadi karena dua hal. Pertama karena perkawinan, kedua karena warisan. Itu aja lah adik-adik ya. Moga-moga bermanfaat. Yang nggak bermanfaat dibuang aja ya adik-adik ya. Ambil aja bermanfaat ya. Ya kan juga manusia bisa salah kan, gitu. Yang salah buang aja gitu ya. Pakailah yang bermanfaat, yang baik-baik saja ya. Jadi di memori Anda pakailah yang baik-baik saja gitu ya. Yang dari saya atau dari orang lain atau dari mana saja, ambillah, yang rekamlah di memori Anda. Kan macam apa juga memori kita, memori card gitu. Otak kita itu simpanlah yang positif saja gitu. Sehingga kita dibuka memorinya, isinya positif semua, nggak bercampur dia dengan yang negatif kan gitu ya. Demikian saja saya kira, moga-moga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.